Halo semua, Patrisius Juwandono di sini. Selamat tersesat di channel saya. Tapi saya berjanji saya akan menyesatkan Anda ke jalan yang benar. Nah, kita teruskan topik tentang coding. Pada video sebelumnya saya sudah membuat satu penyajian tentang bagaimana melakukan open coding. Yang akan saya sajikan sekarang adalah bagaimana melakukan open coding dengan software yang namanya MaxQDA. MaxQDA merupakan satu software yang bisa kita unduh secara gratis selama 30 hari, dan ini akan bisa sangat membantu kalau Anda punya penelitian yang tidak terlalu masif, tidak terlalu besar, ya, tapi melibatkan beberapa instrumen penggalian data, seperti misalnya wawancara, focus group discussion, angket open-ended, ya, semuanya akan bisa di coding dengan MaxQDA. Nah, tahap pertama adalah saya akan menjelaskan tentang bagaimana melakukan open coding secara sederhana. Nah, Anda bisa melihat bahwa nanti kalau Anda sudah mempelajari materi ini, Anda akan tertarik untuk mempelajari open coding lewat MaxQDA, dan dari situ Anda akan bisa dituntun atau bahkan menuntun diri Anda sendiri untuk lanjut ke axial coding dan selective coding. Ya, biasanya kan kalau satu jalan sudah terbuka, open codingnya sudah bisa, selanjutnya lebih sederhana, atau setidaknya Anda punya upaya untuk lebih mendalami materi itu sampai ke selective codingnya. Nah, bagaimana caranya melakukan? Mari kita simak video saya. Ya, saudara-saudara, inilah topik kita kali ini, bagaimana menganalisis data kualitatif dengan open coding dengan MaxQDA. Nah, MaxQDA bisa didapatkan secara gratis untuk selama 30 hari. Untuk penelitian yang tidak terlalu masif, tidak terlalu besar, barangkali ini bisa digunakan ya. Nah, mari kita lihat bagaimana cara saya melakukan open coding dengan MaxQDA. Ya, pertama tentu kita buka dulu MaxQDA-nya. Ini yang versi 2020, kita buka. Nah, kemudian langsung kita masuk kepada situsnya. Kita klik New Project. Nah, begitu ada kolom ini, maka langsung saja kita berikan namanya. Misalnya coding 1. Ya, coding 1 ya. Kita klik Save. Nah, kemudian sekarang kita harus melihat atau menampilkan dokumen atau transkrip yang akan kita coding. Kita masuk ke text, ya, kemudian kita ambil file yang akan kita olah. Di sini filenya adalah transkrip 1. Nah, ini adalah transkrip wawancara yang saya olah. Akan saya olah ini adalah transkrip wawancara dengan seorang pakar sastra. Topiknya adalah bagaimana muatan sastra lokal bisa digunakan sebagai bahan ajar pendidikan karakter. Nah, sekarang kita lihat di sini sudah terbuka transkripnya, kemudian kita masuk ke code sistemnya. Open coding memerlukan pembacaan baris per baris dari transkrip itu, kemudian kita akan menentukan mana yang merupakan konsep-konsep utama. Ya, nah, saya langsung saja masuk ke datanya. Di sini pertanyaannya adalah, menurut definisinya, mana yang bisa digunakan sebagai sastra lokal? Kemudian kita baca lagi, saya kira cerita rakyat, legenda, dan mitos itu bagian dari sastra. Nah, sampai di sini kita bisa menentukan satu konsep utama, yaitu sastra. Nah, ini dari sini kita bisa masuk ke code system, kemudian kita tambahkan saja. Ya, jadi kita tambahkan sesuai dengan kata kunci yang tadi kita peroleh dari transkrip, yaitu sastra. Ya. Klik OK, maka di situ ada satu konsep sastra. Kemudian bagian yang relevan ini kita highlight. Ya, kita highlight, ini masuk ke, kemudian kita tarik ke
konsep utama tadi, sastra. Nah, dia sudah masuk ke sana. Jadi itu dia merupakan satu segmen dari transkrip yang kita kodekan di bawah atau di dalam konsep sastra. Kemudian kita baca lagi. Tapi kalau kita mengambil definisi teknis, ya sastra yang berkaitan dengan fiksionalitas dan imajinasi itu. Sampai di sini kita berpikir lagi, kemudian kayaknya ada kata kunci lagi yang penting di sini, yaitu definisi teknis. Nah, kita buat lagi kode yang baru di sini. Ya. Kemudian kita masukkan satu kata kunci, satu konsep kunci, definisi sastra teknis, definisi sastra secara teknis misalnya. Ya, kita klik OK, maka terciptalah satu konsep lagi di sini. Kemudian kita highlight, ya, kita highlight bagian dari transkrip yang bisa masuk ke dalam konsep itu, berkaitan dengan fiksionalitas dan imajinasi. Kita highlight, kemudian kita tarik dia, kita masukkan ke definisi sastra secara teknis. Ya. Ini kita baca lagi, tetapi baik dari definisi mikro atau makro, selama itu sastra, sangat baik untuk membangun imajinasi moral. Nah, ini masih terkait dengan definisi, maka kita highlight lagi, ya. Kita masukkan lagi ke konsep tadi, definisi sastra secara teknis. Ya. Kemudian ketika kita sampai di sini, kita terbentur pada satu konsep satu kata yang mungkin penting juga ya, imajinasi moral. Nah, maka kita bisa membuat satu lagi konsep utama, new code. Kita ketikkan imajinasi moral. Ya, moral. Oke. Kemudian kita masukkan lagi segmen yang relevan dengan konsep tadi, yaitu imajinasi moral. Selama itu sastra, sangat baik untuk membangun imajinasi moral. Kita masukkan dia ke imajinasi moral. Kemudian kalimat berikutnya juga masih terkait dengan imajinasi moral, tindakan etik tanpa imajinasi moral tidak ada gunanya. Ini masuk juga ke segmen atau sebagai segmen di konsep imajinasi moral. Ya, nah, kemudian kita baca lagi yang kurang di Indonesia, menurut saya pendidikan karakter itu diasosiasikan sebagai tindakan saja. Nah, di sini ada lagi konsep kunci yang terwakili oleh pendidikan karakter. Ya, kita menganggap bahwa pendidikan karakter itu merupakan konsep kunci juga di sini. Maka kita buat lagi kode yang baru, pendidikan karakter di Indonesia. Kemudian kita masukkan segmen yang relevan dengan itu. Yang kurang di Indonesia, pendidikan karakter diasosiasikan sebagai tindakan saja. Ya, ini bisa masuk ke pendidikan karakter. Kemudian berikutnya juga masih relevan. Yang harus diingat adalah bahwa karakter itu juga harus dilandasi oleh moral knowing dan moral feeling. Oke, ini bisa masuk ke sini. Ya. Disitulah sastra punya peran yang sangat besar untuk memperkuat moral feeling atau ethical feeling itu. Ini juga bisa masuk ke sini. Ya. Kita masukkan ke pendidikan karakter. Tanpa imajinasi moral, tidak akan terbentuk karakter yang baik. Nah, nampaknya segmen ini bisa kita masukkan ke bawah imajinasi moral. Jadi, kita seret dia, kita masukkan ke imajinasi moral. Ya. Kemudian kita baca lagi, tapi sebenarnya bisa lebih dari sekedar bahan ajar atau sumber belajar. Nah, ketemu lagi kita dengan satu penggal kata yang nampaknya merupakan konsep utama, yaitu bahan ajar atau sumber belajar. Nah, di sini kita buat lagi kode yang baru, sumber belajar. Kemudian kita masukkan bagian kalimat yang bisa merupakan segmen dari konsep sumber belajar.
Sebenarnya bisa lebih dari sekedar bahan ajar atau sumber belajar. Ini masuk ke sana. Ya. Menurut saya bisa menjadi prinsip pembelajaran juga. Nah, di sini juga bisa masuk ke sana, misalnya di sastra Jawa kanonik dan sebagainya. Ya, bisa masuk ke sumber belajar. Kalimat berikutnya tidak sekedar laku, tahu tapi laku yang penting. Nah, ini juga bisa masuk ke sumber belajar. Ya. Jadi dengan demikian kita berangsur-angsur sambil membaca kita menentukan konsep-konsep utama yaitu code tadi. Kemudian kita menentukan segmen mana dari transkrip itu yang bisa dimasukkan ke masing-masing konsep utama tadi. Ya. Jadi dengan demikian kita sudah melakukan open coding. Ya, open coding masih ingat definisinya adalah menandai bagian-bagian yang merupakan konsep kunci atau konsep utama dari sebuah data, sebuah gugus data kualitatif. Ya. Oke, kemudian kita baca lagi konkretnya seperti apa. Tidak cukup hanya membaca, tidak cukup hanya mempraktekkan, mempertunjukkan, tapi ada juga sarasehan. Nah, di sini kita ketemu lagi satu kata ini, sarasehan. Kita bikin kode yang baru, sarasehan. Ya, kemudian kita masukkan penggalan kata yang bisa dimasukkan sebagai segmen di sana. Jadi yang pertama ini masuk ke sana, sarasehan. Sare itu ya fungsi dialogis itu, yaitu saling berbagi dan apresiasi. Nah, ini juga bisa masuk ke sana. Ya. Di sarasehan kan yang pertama saling mendengarkan orang, memaknai karya sastra dan sebagainya. Ini juga mungkin bisa masuk ke bawah atau ke dalam sarasehan. Oke. Nah, demikian seterusnya sampai Anda sampai pada bagian akhir dari transkrip. Ya. Nah, tentunya Anda juga bisa melihat kembali kode-kode yang sudah Anda buat. Nah, kalau misalnya Anda beranggapan bahwa ada satu konsep yang seharusnya menjadi sub konsep dari yang lainnya, maka bisa diatur dengan mudah di sini. Ya, misalnya definisi sastra atau sastra. Kalau kita lihat ternyata di dalam definisi sastra ada definisi sastra secara teknis misalnya. Nah, ini bisa kita tarik ke sana. Nah, bisa masuk ke sini. Nah, dengan demikian definisi sastra secara teknis itu menjadi sub dari sastra sendiri. Ya. Mungkin misalnya pendidikan karakter di Indonesia ini nampaknya bisa mewadai sumber belajar. Maka sumber belajarnya kita tarik, kita masukkan ke sana. Nah, seperti itu. Ya, jadi dengan demikian kode-kode yang tadi sudah Anda buat itu bisa menjadi lebih sistematis, bisa menjadi lebih terkait. Ya, karena sekarang kita sudah menentukan mana yang mewadai subkonsep yang lebih spesifik. Ya. Dari sini kita bisa masuk ke yang namanya Creative Codes, itu satu fasilitas untuk bisa secara visual menampilkan keterkaitan antara kode-kode yang sudah kita buat. Kita klik codes di sini, kita klik Creative Coding, ya, kemudian kita masukkan, kita tarik ini ke kolom ini, ya, ini ke sana. Nah, anak panah ini menunjukkan bahwa yang di bawah adalah subkonsep dari konsep utama yang di atas. Ya. Imajinasi moral kita masukkan ke sana, sastra juga kita masukkan ke sana. Dengan demikian, Anda bisa mendapatkan visualisasi dari hasil coding yang tadi sudah Anda lakukan. Ya. Anda lihat lagi, nah di sini terbuka kemungkinan untuk menata kembali apa yang tadi sudah Anda kodikan. Ya, mungkin sarasehan ini bisa masuk ke sini dan sebagainya. Ya, bisa diatur supaya coding tadi itu bisa menjadi lebih terkait, bisa menjadi lebih sistematis. Dan pada gilirannya itu nanti akan membantu pada tahap coding selanjutnya.
yaitu axial coding. Ya, kemudian yang terakhir adalah selective coding. Nah, karena video ini hanya terbatas pada open coding, maka sampai di sini uraian saya. Kiranya membantu. Sampai jumpa di episode mendatang.